Sudah, Dik? Iya. Foto mami di situ dasarnya ya. Jadi bismillah, saya ulang lagi supaya lengkap. Bismillah, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk saling sharing, saling menginformasikan, saling mengupdate informasi terbaru tentang pendidikan. Dalam hal ini kurikulum yang berlaku di sekolah kita ini. Ya. Ada hal-hal yang sangat membantu kepala sekolah, yaitu ketika guru agama, guru mata pelajaran atau wali kelas melakukannya. Ya, yang pertama bahwa setiap guru, termasuk kita guru agama itu harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan. Ya, sekarang ini ada lagi istilah-istilah, dan bukan hanya istilah, tapi harus kita laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas kita, dan diantaranya ada yang menjadi kewajiban bagi guru yang harus dimiliki. Ya, kewajiban ini bukanlah hal yang baru, tapi sudah dari dulu kewajiban ini menjadi kewajiban yang wajib hukumnya dimiliki dan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan terutama guru agama. Apa itu? Ya, di administrasi perangkat pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian. Jadi kita mulai saja singkatnya bahwa yang pertama yang wajib dimiliki oleh guru agama atau guru apa saja wali kelas adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan sesungguhnya adalah sudah nasional. Ya, hanya saja ketika dilimpahkan ke daerah itu diberi wewenang untuk menyesuaikan mengkondisikan kalendernya ini sesuai dengan kebutuhan daerah. Makanya terkadang itu biasa berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain tentang kalender pendidikan, pelaksanaan kalender pendidikan. Terkadang di Makassar sudah libur, kita belum libur. Terkadang di Goa sudah semester, kita belum semester. Kenapa? Karena tergantung dari kebijakan daerah. Ya? Itu kalender pendidikan. Yang pertama harus dimiliki oleh guru baik khususnya. Yang kedua, rincian pekan efektif. Ya, jadi kalender pendidikan merupakan turunannya itu adalah rincian pekan efektif. Dari kalender pendidikan itulah kita bisa menganalisa, kita bisa menyusun bagaimana pekan efektif setiap tahun pembelajaran itu berlaku. Jadi pekan efektif itu, jumlah pekan efektif itu per minggu namanya itu. Berapa jam per minggu. Ya? Kemudian yang ketiga, prota. Prota ini program tahunan ini sudah ada dalam dulu dikatakan dengan silabus ya. Ada di silabus itu ada prota. Beda-beda. Jadi istilah itu. Jadi prota ini ya, prota itu adalah sudah ketentuan program tahunan untuk diselesaikan oleh guru yang bersangkutan. Dari prota itulah guru PAI khususnya dan guru-guru mata pelajaran lain untuk memilah yang mana masuk program semester. Jadi prosem. Jadi istilah ini prosem, istilah baru lagi muncul di kurikulum Merdeka. Kalau prosem itu adalah istilah pada kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum 2013 istilah dengan promes. Ya. Kemudian dari prosem atau promes ini kita bisa merangkai membuat modul ajar. Ya. Di modul ajar di kurikulum 2020 Merdeka itu sudah ada sebenarnya, ada pada buku guru. Ya. Jadi ada namanya itu buku guru, ada namanya buku siswa. Di buku guru itu sudah ada modul ajar. Apalagi kita ini yang guru PAI ini yang baru-baru melaksanakan di Hotel Sanjaya itu, ada tidak? Itu lengkap bukunya di situ. Ada modul ajar, ada TP, ada ATP, ada dan semacamnya sampai dengan penilaian. Ya, sudah punya. Ya, tapi itu bukan menjadi jaminan bahwa kisah adanya itu tidak berbuat lagi. Maksudnya itu sudah ada fondasi, sudah ada dasar untuk membuat apa yang diinginkan oleh pendidikan itu. Yang kedua, selanjutnya ada istilah modul ajar ya. Modul ajar itu istilah kurikulum 2000 kurikulum Merdeka.
Kalau modul ajar itu di kurikulum 2013 itu namanya apa? RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ya. Ya, kemudian istilah baru lagi ada CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini di kurikulum Merdeka, sedangkan di kurikulum 2013 dengan istilah KD, kompetensi dasar. Ya. Kemudian ada ATP. ATP itu apa? Alur tujuan pembelajaran. Itu kurikulum Merdeka. Alur tujuan pembelajaran. Kalau di 2013 ATP ini nama lain daripada silabus. Oh, jadi ternyata ATP itu sekarang silabus zaman dulu tetap ada. Ya. Kemudian ada istilah tujuan pembelajaran. Ya, kalau tujuan pembelajaran di K13 itu, di kurikulum Merdeka ada istilah tujuan pembelajaran atau istilah TP. Ya, kita ngomong TP. TP itu tujuan pembelajaran ini di kurikulum 2013 istilahnya adalah KI, kompetensi inti. Kompetensi inti, kan? Selanjutnya istilah baru, jadi saya hanya singkat ini, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dalam biasa dikatakan dengar itu KKTP. Ya, jangan heran kalau menjadi saya sampai ini minimal pernah didengar KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dulu di kurikulum 2017 itu KKTP itu istilahnya adalah KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi KKM dulu, sekarang KKTP. Ya, kemudian ada istilah IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terpenting itu biasa asesmen. Ya, asesmen ini pada dasarnya asesmen ini terbagi dua, ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Tapi di kurikulum Merdeka ada asesmen yang tidak tercakup di situ, tapi istilahnya asesmen diagnostik. Biasa kita mendengar diagnostik, biasa ada neneta, mamata, atau bapata, atau saudara dibawa ke puskesmas, baru bilang apa diagnosanya dokter. Bahwa ternyata sesungguhnya kita guru itu dia adalah dokter. Bagaimana dokternya kita mengetahui apa masalahnya anak-anak, mendiagnosa apa masalahnya anak-anak. Misalnya, ini anak-anak setiap kali pergi upacara pingsan terus. Apa kira-kira diagnosanya? Kata nama kara mandrele mu tak cedule minandrele. Kata maka daro mandam itu nandrele. Iya. Ya, jadi itu diagnosa. Ya. Biasa juga itu ketemu di pasar, karena orang pasar semua di ini kasih ke pasar, masuk saya orang pasar. Biasa ke pasar, tanya-tanya di sana ketemu orang tuanya, bagaimana tuh anak di rumah tak itu. Biasa misalnya mengaji, biasa pergi sholat. Ya, lagi-lagi guru agama terkhusus mencari informasi itu tujuannya sesungguhnya adalah mencarikan solusi, bukan untuk mencari masalah. Ya, jadi maksudnya ini begini, siapa tahu mendapat informasi dari orang tuanya bila tidak pernah kita sekolah kita datang di sekolah mungkin ditunjukin, tidak kau boleh tidak pernah minta ke sekolah dia ke masjid, tidak pernah minta ke pergi mengaji, bukan itu solusi. Tapi solusinya adalah memberikan pembinaan, memberikan bimbingan, memberikan motivasi kepada anak tersebut supaya lebih rajin atau ada perubahan positif yang dilakukan oleh peserta didik kita. Itu diagnosa. Formatif. Dulu formatif ini ada juga sebenarnya ada, tapi dulu formatif itu ada sikap dan keterampilan. Ya, hanya sekarang itu di kurikulum Merdeka itu formatif ini tidak lagi berbentuk tertulis angka, tidak. Ya, dengan biasa A, B, C, ya. A amat baik, B baik, C cukup. Ya, tapi bagi guru agama jangan sampai tidak memfungsikan itu asesmen formatif. Ya, jangan sampai yang menjadi penentu segalanya adalah
asesmen sumatif. Ya, karena tidak ada nih angka-angka lalu berupa bahwa ada sebenarnya asesmen formatifnya. Asesmen formatif tidak boleh hilang, terutama bagi guru agama. Sekarang itu ada istilah konversi. Ada di sini kan anak mahasiswa yang kampus Merdeka. Di mana ada? Itu ada pergi mengajar itu bahasa 6 bulan. Semester 5 di UNEM pergi mengajar. Ada di mana nanti itu? Ada juga di SD Koro, ada juga di banyak kampus Merdeka namanya. Itu kampus Merdeka mahasiswa UNEM khusus dari pendidikan itu negara memberi fasilitas untuk pergi mengajar di sekolah selama 6 bulan dan itu dikonversi nilainya. Ya, anak ini bisa saja tidak lagi melakukan KKN. Ya, apa itu KKN? Kuliah kerja nyata. Ya, jadi KKN ini kuliah kerja nyata. Anak ini boleh saja tidak melakukan sesuatu tulisan ilmiah, tidak lagi menulis skripsi, tapi nilai dari KKN pelaksanaan pembelajaran selama 6 bulan itu dikonversi ke nilai lainnya, ke bidang studi yang lain. Itu bagusnya sekarang. Dan biayanya itu sebagian ditanggung oleh kampus. Kalau tidak salah itu 1 jutaan per bulan, lebih 1,2 juta. Lama, sudah lama itu programnya UNEM. Malah di STAI juga ada kuliah di UMSI. Hanya bukan jurusan guru. Jadi kalau masuk itu nanti anak tadi, anak-anak belum. Kalau nanti masuk pendidikan sudah masuk situ. Jadi ada pengalaman mengajarnya. Ada anak kemanakang, ada anak pendidikan lagi Pak. Pendidikan lagi. Apa? Trauma kita dengan? Trauma dengan. Bagaimana itu perjuangannya kemarin? Jadi itu kita tidak melihat bagaimana hasil dari keikhlasan. Andainya hubungan keikhlasan di pendidikan semua kita, ternyata kita ini di pendidikan melatih untuk ikhlas. Tapi tidak semudah itu ungkapan dengan kenyataan. Nah, baik. Asesmen sumatif. Itu sumatif adalah ulangan harian. Ya. Ulangan harian dulu. Ada namanya sumatif awal semester. Ya, ada juga namanya SAS, sumatif akhir semester. Ya, itu cuma sumatif istilahnya. Penilaian akhir semester, penilaian awal semester itu jenisnya penilaian harian. Jadi ini UH ini dulu. Ujian harian. Ya, penilaian yang harian. Sekarang sudah asesmen sumatif. Dan yang ke-11 yang harus dimiliki guru PAI adalah daftar nilai asesmen. Jadi ada buku nilai tak, dan di buku nilai inilah terlihat bahwa ternyata di sisi usaha saya ada yang sudah mendapatkan ketuntasan, ada yang belum. Selanjutnya di lembaran selanjutnya bagi guru agama itu ada indikator, ada standar kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar penilaian, ya. Jadi standar proses, ya, standar isi dan standar penilaian. Inilah yang dilakukan oleh guru PAI khususnya dan semua guru-guru mata pelajaran yang ada di saya kira itu bisa dipahami, bisa dibaca. Nah, apa-apa yang masuk pada standar lulusan, apa-apa yang masuk standar proses, apa yang masuk pada standar isi, dan apa yang masuk pada standar asesmen penilaian. Ya, jadi ketika seorang guru di awal pembelajarannya itu mengatakan, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa bersama, maka itu adalah standar kompetensi lulusan. Ketika seorang guru menyampaikan kepada siswanya atau peserta didiknya tentang teknik pembelajaran dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, itu pada standar proses. Kalau standar isinya itu tentang dokumen-dokumen pencapaian guru, dan standar penilaian itu ada pada penilaian awal, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester atau ujian sekolah.
Saya kira dan saya berharap dan saya yakin, saya kira, saya berharap dan saya yakin sebagai guru PAI mampu untuk melaksanakan tugasnya ya di kelas dengan memberikan pembelajaran kepada siswa-siswanya, peserta didiknya. Dan saya juga yakin pasti Anda bisa bagaimana bentuk penguasaan kelas tak, bagaimana model-model pembelajaran tak ya, karena tidak masuk dari di ruangan karena pusing-pusing di kuliah, selalu trauma dengan Bukannya trauma Pak Haji, cuma kenapa bisa kami tidak diperhatikan? sangat diperhatikan Ki. Takut Pak Haji. sangat kuperhatikan kami semua. Hanya ternyata perhatianku belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi berharap mudah-mudahan ke depan akan ada. Aja namuan foto sebentar yang ini akan tidak ada. Kemarin